Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Semua milik Allah. Maka semua yang menuntut, yang mencari ilmu, kita sebut dengan talibul ilmi, penuntut ilmu Allah. Maka talibul ilmi di sini siapapun dia yang aktif dalam menuntut ilmu, termasuk kita misal subuh ini, terlebih khusus mereka para murid di sekolah, para mahasiswa di kampus-kampus, baik di kampus yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan pada subuh ini kita sedang dalam nikmat besar dari Allah berupa taufik dan inayah untuk dapat menikmati indahnya salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita nanti. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Yang saya muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah, para alim ulama, guru-guru kita semua, para tuan guru, kemudian orang tua kami semuanya, hadirin, hadirat, jamaah safari subuh BBC beserta seluruh jamaah tetap masjid yang kita cintai ini, Masjid Baitus Salihin. Para jamaah yang datang dari mana-mana tempat jauh, tadi disebutkan ada yang dari ujung Bate dan sekarang sedang safari ke Eropa, dan banyak yang lain. Ya, alhamdulillah, geliat safari subuh di Banda Aceh luar biasa, dan yang meramaikannya bukan hanya orang-orang yang terdekat, tapi juga orang-orang yang datang dari jauh. Maka kita patut bersyukur kepada Allah, dan kita meminta kepada Allah geliat salat subuh seperti ini terjadi bukan hanya pada subuh minggu saja dan pada acara-acara safari saja, tetapi hendaknya di semua masjid, di setiap waktu subuh, sehingga itu menjadi tanda, menjadi awal bagi perubahan kita umat Islam ke arah yang lebih baik, bagi pembangunan peradaban yang sesungguhnya. Pada subuh ini saya ingin mengajak kita semua sama-sama melihat beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita coba tempatkan hadis-hadis ini dalam salah satu masalah dan persoalan yang sangat serius hari ini. Beberapa hadis itu Rasulullah menyebutkan, di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, Rasulullah bersabda, "Sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban
marhaban bi wasiyyati Rasulillah wa qunuhu. Qultu lil hakam ma uqnuhu, qala allimuhu. Rasulullah mengatakan, sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma, akan datang kepada kalian kaum orang-orang yatlubuna al-ilma, mencari ilmu, menuntut ilmu. Fa idza ra'aitumuhum, maka apabila kalian melihat mereka para pencari ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, faqulu lahum, maka katakanlah kepada mereka, marhaban marhaban biwasiyyati Rasulillah, selamat datang kepada orang-orang yang memenuhi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqnuhum. Perawi hadis bertanya kepada perawi di atasnya, ma uqnuhum, apa arti uqnuhum? Pesan Rasulullah, uqnuhum. Qala, dia menjawab, Al-Hakam menjawab, allimuhum, yakni ajarkan mereka. Dalam hadis yang lain dengan makna yang mirip atau serupa, Rasulullah bersabda, innan nas lakum tab'un wa innahum sayatunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza ja'ukum fastawsu bihim khaira. Innan nas lakum tab'un, sesungguhnya manusia-manusia akan mengikuti kalian. Maksud kalian di sini para sahabat, dan tentunya ini untuk kita semua. Wa innahum sayatunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din, dan sesungguhnya manusia itu akan datang kepada kalian min aqtaril ardi, dari berbagai belahan bumi, yatafaqqahuna fid din, untuk belajar tafaqquh dalam agama. Fa idza ja'ukum, maka apabila mereka datang kepada kalian, fastausu bihim khaira, maka perlakukanlah mereka dengan baik. Ada satu lagi juga hadis yang serupa, cuman saling menjelaskan maknanya. Rasulullah bersabda, innahu sayatikum aqwamun min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din wa yatlubuna hadithi fa idza ja'ukum fa akrimuhum, akan datang kepada kalian kaum-kaum orang-orang para penuntut ilmu min aqtaril ardi, dari berbagai belahan bumi, dari berbagai daerah, yatafaqqahuna fid din, yang mereka ingin belajar agama, wa yatlubuna hadithi, mereka mencari hadisku, fa idza ja'ukum fa akrimuhum, maka apabila mereka datang kepada kalian, fa akrimuhum, muliakanlah mereka. Dari hadis-hadis ini kemudian ada ulama yang membuat satu syair yang bunyinya, taraffaq biman ya'tika lil ilmi taliban wa qul marhaban ya talibal ilmi marhaban, fadzaka alladhi awsa bihi sayyidul wara kama qad rawal khudri anhu wa rahaba, wa man sahhalallahu tariqa li jannatin lahu lajadirun bit tarahhubi wal hubbi. Tarafaq, berlemah lembutlah terhadap orang yang datang kepadamu mencari ilmu. Wa qul, dan sambutlah mereka dengan ucapan marhaban ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, marhaban, selamat datang. Fadzaka alladhi awsa bihi sayyidul wara, mereka adalah orang-orang yang memenuhi wasiat Rasulullah untuk mencari ilmu. Kama qad rawal khudri anhu wa rahaba, sebagaimana dalilnya telah diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis yang kita bacakan tadi. Wa rahaba, dan Abu Sa'id Al-Khudri setelah mendengar hadis itu, setiap berjumpa dengan penuntut ilmu siapapun dia, selalu Abu Sa'id Al-Khudri mengucapkan selamat datang, menyambut siapapun penuntut ilmu. Wa man sahhalallahu tariqa li jannatin, dan barang siapa yang Allah mudahkan jalannya
ke surga. Maksudnya orang penuntut ilmu itulah orang yang dimudahkan oleh Allah jalannya ke surga. Lahu lajadirun, maka bagi orang tersebut sungguh sangat pantas untuk bitarahub, disambut dengan baik, wal hubbi, dan diberikan cinta serta kasih sayang. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tujuan saya menyampaikan hadis-hadis ini yang mungkin untuk daerah kita, untuk termasuk kita di Indonesia, hadis-hadis seperti ini jarang dibahas, jarang disampaikan. Tujuan saya menyampaikan hadis ini untuk kita menempatkan hadis ini pada peristiwa akhir-akhir ini. Di antaranya ada mahasiswi atau mahasiswa yang bunuh diri. Dan kasus mahasiswa bunuh diri bukan kali pertama terjadi kemarin di kita, beberapa hari yang lalu. Juga sebelumnya belum lama kasus-kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa terjadi. Kemudian beberapa hari terakhir dalam razia-razia yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, dan ini alhamdulillah banyak terjaring dalam razia pelaku-pelaku praktek masalah sosial, prostitusi, miras. Banyak mereka itu adalah mahasiswa, banyak mereka itulah mahasiswi. Maka mari kita perhatikan hadis ini dan kita tempatkan pada konteks masalah-masalah sosial hari ini yang terjadi pada para mahasiswa kita, mahasiswi kita, mereka penuntut ilmu. Belum lagi ketika saya membaca kemarin terakhir tulisan yang ditulis oleh salah seorang guru besar kita di UIN Araniri, Profesor Kamaruzzaman Bustama. Kita mendapatkan di sana hasil penelitian yang sangat miris, yang sangat membuat kita sedih ketika kita melihat kehidupan sebagian mahasiswa kita itu sangat memprihatinkan. Pertanyaannya adalah yang pertama, seandainya kita mengamalkan hadis Rasulullah ini, apakah masalah-masalah itu akan terjadi? Walaupun terjadi, setidaknya minim. Tapi banyaknya masalah di kalangan mahasiswa, ternyata kita telah luput banyak hal. Kita telah tertinggal perkara besar. Kita kurang perhatian kepada para penuntut ilmu. Kita kurang perhatian kepada para mahasiswa kita, mahasiswi kita, sehingga tiba-tiba kita mendengar mereka sedang berada dalam masalah besar, masalah yang sulit untuk, jangankan mereka, kita sulit untuk memperbaikinya. Maka pada subuh ini saya ingin mengajak kita melihat lebih dalam hadis ini, dan ini tanggung jawab kita. Jadi jangan ketika kejadian seperti kemarin itu lempar-lempar tanggung jawab. Rasulullah ini berpesan ke kita semua umat. Memang orang tua, para dosen, para guru punya tanggung jawab secara langsung. Tapi kita juga masyarakat yang hidup dengan mereka. Ini kita Banda Aceh, Aceh besar adalah kota, ibu kota di Aceh yang paling banyak mahasiswa bersama kita. Mereka tinggal mungkin di depan rumah kita, di belakang rumah kita, di samping rumah kita, mungkin di rumah kita juga mereka sewa tempat tinggal mereka di sini. Ini mereka banyak bersama kita. Sehari-hari siang malam mereka paling banyak di dekat kita. Maka saya ingin mengajak kita lebih merenungkan hadis ini, dan kita akan juga coba melihat bagaimana praktek para ulama dalam memperhatikan para penuntut ilmu, para mahasiswa. Saya ingin pertama dulu memastikan bahwa semua mahasiswa adalah penuntut ilmu. Jadi jangan kita ketika mendengarkan talibul ilmi itu mesti pesantren, mesti talibul ilmi itu mesti yang ke Mesir. Talibul ilmi, penuntut ilmu, dan semua ilmu yang ada di muka bumi ini ilmu Allah.
Tidak ada selain ilmu Allah. Baik yang dikembangkan oleh barat maupun oleh kaum muslimin, semua ilmu milik Allah. Semua manusia tanpa terkecuali lahir ke dunia ini dalam keadaan jahil, tidak bawa ilmu apa-apa. Di sini dia dapat ilmu. Pemiliknya Allah. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi beserta seluruh isinya milik Allah. Semua milik Allah. Maka semua yang menuntut, yang mencari ilmu, kita sebut dengan talibul ilmi, penuntut ilmu Allah. Maka talibul ilmi di sini siapapun dia yang aktif dalam menuntut ilmu, termasuk kita misal subuh ini, terlebih khusus mereka para murid di sekolah, para mahasiswa di kampus-kampus, baik di kampus yang spesifik agama seperti kita di sini UIN Araniri, maupun kampus yang tidak spesifik khusus agama, ilmu umum, itu juga ilmu Allah, seperti di Universitas Syah Kuala, dua kampus kebanggaan kita, termasuk kampus-kampus lain dan swasta, yang swasta, semua penuntut ilmu. Dan karena mereka lah penuntut ilmu, maka kita punya tanggung jawab untuk mengamalkan hadis pesan Rasulullah ini, untuk memuliakan mereka, untuk menyambut mereka dengan baik, untuk memperhatikan mereka lagi, untuk menguatkan mereka, baik secara ruhiyah maupun secara maddiyah, secara fisik. Menyambut, memperlakukan penuntut ilmu dengan baik, itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah langsung. Dalam Sunan An-Nasai diceritakan oleh sahabat Rasulullah Safwan bin Asal Al-Muradi. Dia mengatakan suatu ketika dia datang ke Rasulullah di Masjid Nabawi. Rasulullah sedang terduduk bersandar ke burdahnya, ya. Tiba-tiba datang Safwan bin Asal Al-Muradi mendekati Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, jitu atlubul ilma. Wahai Rasulullah, saya datang menuntut ilmu. Maka mendengar ucapan Safwan bin Asad Al-Muradi, saya datang untuk menuntut ilmu, Rasulullah langsung memperbaiki duduknya. Langsung memperbaiki duduknya lebih serius. Rasulullah mengucapkan, marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang penuntut ilmu. Wa innal malaikata la tahuffu bi talibil ilmi wa tadau ajnihataha ala talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat-malaikat senantiasa menaungi penuntut ilmu dan meletakkan sayap-sayapnya di atas para penuntut ilmu. Jadi mereka para penuntut ilmu ini berada dalam naungan malaikat. Mereka disukai oleh malaikat. Maka cara Rasulullah ini, sunnah Rasulullah dalam menyambut penuntut ilmu yang begitu serius, diikuti oleh para sahabat. Seperti saya katakan tadi, kita katakan tadi, Abu Sa'id Al-Khudri misalnya yang meriwayatkan hadis ini. Setelah dia mendengarkan hadis ini, kalau jumpa penuntut ilmu sekecil apapun, selalu dia sambut, selalu dia sapa. Kalau kita praktek sekarang, setiap jumpa mahasiswa kita sapa, kita berbasa-basi dengan mereka. Contoh ini kemudian diikuti oleh para ulama sampai hari ini. Imam Abu Hanifah misalnya, contoh ulama yang sangat cinta kepada penuntut ilmu, sangat sayang kepada murid-muridnya. Umpama kita sekarang dosen, guru sangat sayang kepada mahasiswanya.
sangat sayang kepada murid-muridnya. Imam Abu Hanifah punya murid sepuh namanya Abu Yusuf. Tapi waktu itu Abu Yusuf masih baru, masih anak muda, belum sepuh lagi. Tapi Abu Yusuf ini semangat menuntut ilmu, yang kemudian menjadi penerus mazhab Imam Hanafi. Jadi di awal Abu Yusuf menuntut ilmu, datang orang tuanya. Datang orang tuanya, "Hei Abu Yusuf, hai Abu Yusuf, kamu jangan samakan dirimu bisa duduk-duduk tenang menuntut ilmu di depan Imam Hanafi. Beliau ini orang kaya raya." Memang Imam Hanafi orang kaya raya, dari keluarga pengusaha. "Kamu tidak bisa seperti ini," kata ayah Abu Yusuf. "Kamu harus kerja. Hati, tanya urung gatin, tanya urung du, tanya payah kerja. Ntar rezeki hati dah duk lagi." Maka mendengar perintah orang tuanya itu, Abu Yusuf mulai jarang hadir ke majlis Imam Hanafi, kagepri. Kemudian karena beberapa kali libur, Imam Hanafi suruh panggil sama kawannya. "Ho ka Abu Yusuf, cihoi, bukan ada heli." Datang Abu Yusuf. Begitu datang Abu Yusuf, Imam Hanafi ambil satu kantong surah, dikasih ke Abu Yusuf, "Ambil." Nyobek pre-pre lebut, dibawa pulang oleh kata Imam Hanafi, nyob-nyobeh ente pegah lalu. Dibawa pulang sama Abu Yusuf, dibuka ternyata isinya itu 100 dinar. 1 dinar seekor kambing, 2,5 juta. Berarti 100 dinar berapa? Dikasih ke Abu Yusuf. Murid ya. Kalau kita kan ya tak masalah juga, masa gure juk ke murid kan nyantai murid juk gure. Ulama tak demikian justru, sebaliknya. Berangkat Abu Yusuf, tidak lama, selang 1-2 bulan tanpa Abu Yusuf mengatakan apa-apa, dikasih lagi, diberikan semangat oleh Abu Yusuf, oleh Imam Hanafi. Dalam riwayat lain dikatakan semangat Abu Yusuf menuntut ilmu itu karena tidak ada uang, sampai dia menjual dinding rumahnya. Publo binti rumah. Publo binti rumah maknya napeng tuntut ilmu. Ketahuan sama Imam Hanafi, disuruh beli lagi binti rumah itu, dikasih uang lagi, tuntut ilmu, baik pre-pre. Imam Syafi'i juga punya kisah yang ma'ruf dengan muridnya Imam Rabi'. Kisahnya panjang tapi kita singkatkan saja. Bagaimana perhatian para ulama dengan mahasiswanya. Imam Rabi', Allah berikan semangat belajar luar biasa. Kalau beliau pergi menuntut ilmu kepada Imam Syafi'i itu mesti selalu duduk di depan Imam Syafi'i. Saf pertama langsung di depan Imam Syafi'i. Hanja urlainan. Tapi masalahnya Allah menakdirkan ketika itu Imam Rabi' agak sulit memahami ilmu. Susah mufhum ilmu. Jadi duk ikut tapi bila tak yang apa nampak nak apa apa. Pegah lah Imam Syafi'i mana? Home lah pegah. Tapi dia selalu terdepan. Maka melihat semangat Rabi', Imam Syafi'i pun semangat sebagai guru, sebagai dosen. Walaupun hana yang tepu-tepu semangat si kurang. Pernah murid yang hana tepu-tepu. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan hanya memberikan perhatian lebih kepada murid-murid yang khusus-khusus. Seharusnya seorang guru, seorang dosen melihat kendala pada mahasiswanya, pada muridnya ketika ada mahasiswa dan murid
mendapatkan kendala yang lebih, maka seharusnya kasih sayang diberikan lebih, perhatian lebih. Hingga itu nampak saat Rabi' tidak datang lagi ke majlis Imam Syafi'i. Ana gejali Rabi' karena merasa sayang kepada gurunya Imam Syafi'i. Dia merasa sayang kepada gurunya, sayang ke guru. Sayang tak Imam Syafi'i dijelaskan ilmu habis-habisan, mekeboh deh bapa. Tapi lu hana nampu. Jadi Imam Rabi' merasa sayang ke guru Imam Syafi'i dan merasa malai geroh. Rabi' memutuskan tidak ikut majlis Imam Syafi'i. Begitu pertemuan berikutnya Imam Syafi'i masuk, dilihat tempat duduk yang biasanya diduduki oleh Rabi' kosong. Orang lain pihak kerja kantor tempat duduknya. Sebab tempat duduknya di gedung Imam Rabi' mata hana meklep baju. Gudinga Imam Syafi'i. Namanya tanya yang tiga ke tengok dia pada duduk dalam majlis ilmu kan tak duduk ke kan. Kosong tempat duduk Rabi'. Ditanya sama Imam Syafi'i, "Hokar Rabi'?" Tak ada, dia tidak masuk. Cintanya seorang guru kepada muridnya, kepada mahasiswanya, walaupun muridnya katakanlah ketika itu masih sangat bodoh, tidak hadir murid yang paling serius mendengar kajiannya, maka Imam Syafi'i hana semangat. Dah semangat dia. Dah semangat. Imam Syafi'i yang minta Rabi' lah. Nyom Yohana Rabi' hana bud. Karu murid-murid semua ribut. Kai pegak bu Rabi' gara-gara haji dan Yohana bud. Maka cari semua Rabi'. Setelah proses yang panjang, Rabi' diambil, tarik, perlu bazar. Masuk Imam Syafi'i, ada Rabi'. Kata Imam Syafi'i kepada Rabi', ini ucapan yang sangat masyhur. Wahai Rabi', seandainya ilmu itu bisa aku suap langsung ke mulutmu, akan aku lakukan itu. Tak mujud ilmunya long sulung langsung dalam babahron akan long pertama demi Allah. Cuman karena ilmunya yang pertama Allah long pernah sangat. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i, hai Rabi', mupom mana mupom neduk gaju. Nedingan. Kasih sayang, cinta seorang guru, seorang dosen kepada muridnya Rabi', kemudian menempati kemudian pada berikutnya Imam Rabi' menjadi salah seorang ulama besar yang meneruskan, yang membawa fikih Syafi'i kepada umat manusia. Jadi ulama besar. Allah buka, Allah berikan futuh. Hitamang ilmu lagi ujun deras sekali. Nah, ini menunjukkan bagaimana cinta seorang imam besar, Imam Syafi'i kepada muridnya. Demikian juga ulama-ulama yang lain kita lihat, termasuk Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah, sebagian dalam kalau kita baca dalam manaqibnya itu, sebagian orang mengkritik sosial Ibnu Taimiyah. Memang Ibnu Taimiyah dalam secara sosial agak kera becut. Tegah haba memang agak pedih-pedih becut. Ya. Tapi ilmunya tentu tidak diragukan. Tetapi disebutkan oleh Abu Zahrah dalam menulis biografi Ibnu Taimiyah, di antara kebiasaan Ibnu Taimiyah di siang hari, beliau itu kalau ke pasar itu beliau suka lihat-lihat ada penuntut ilmu tidak. Ada penuntut ilmu tidak? Nah, mahasiswa apa? Kalau dia dapatkan, langsung dia ambil uang, dia kasih. Ya ulama, dia kasih. Merempok lewat penuntut ilmu, pengen pergang. Begitu dia menyemangati penuntut ilmu. Maka sifat Ibnu Taimiyah ini kemudian kita lihat misalnya di Saudi. Itu dulu almarhum
Allah yarham Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin di antara ulama yang sangat cinta kepada murid-muridnya. Beliau pilih, beliau kan muridnya banyak dari berbagai penjuru Jadi beliau lihat ada murid-muridnya yang semangatnya luar biasa, cuman punya kekurangan dalam hal harta, dikumpulkan. Dikumpulkan, dibuat majelis secara khusus, diberikan tempat tinggal, dikunjungi, dan dikasih makan. Yang dikenal Ibnu Utsaimin. Gema kauri ke penuntut ilmu. Dia katanya, pakat je kopi tiga-tiga mahasiswa. Leh sosor pakai je kopi tu hanam besar tu. Nyo mahasiswa dah pakai je kopi, kajelah pahala penuntut ilmu. Sebagai penguat bagi mereka. Itu Ibnu Utsaimin kalau di Saudi dikenal itu. Makanya banyak murid-murid hasil didikan khusus beliau itu kemudian menjadi ulama-ulama di sana. Kalau di Mesir hari ini ada Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah pendiri lembaga sosial Misra Al-Khair, Mesir Charity, sebuah lembaga sosial besar hari ini. Itu yang didirikan oleh beliau, Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, seorang ulama besar. Dan jarang yang tahu sisi sosial itu pada beliau. Maka saya sedang menyampaikan kepada orang-orang yang suka mengkritik ulama kadang-kadang, sebelum anda kritik, anda kenali dulu ulama itu secara menyeluruh. Jangan sampai nanti anda malu di hari akhirat. Kalau mau mengkritik ulama itu, lihat secara menyeluruh dulu kehidupannya, baik kehidupan ilmiahnya atau ilmunya, kehidupan sosialnya, ketaatannya kepada Allah. Biar sampai orang tak kritik, tanya orang nampak pi, ada kritik orangnya, orang-orang yang wali-wali Allah. Imam Syekh Ali Jum'ah termasuk di antaranya. Allah berikan beliau kemudahan rezeki, kekayaan yang melimpah. Dan kegiatan sosial beliau itu bukan dimulai sekarang, dari ketika beliau jadi mufti. Saat diangkat beliau jadi mufti di Mesir itu, kondisi Darul Ifta itu sangat memprihatinkan, peralatan seadanya, tapi beliau yang memberikan harta beliau secara khusus, beli alat sampai hari ini itu Darul Ifta itu luar biasa, menjawab pertanyaan setiap saat ke seluruh dunia. Baik secara online maupun secara langsung, luar biasa, mewah Darul Ifta sekarang. Itu dari infak beliau. Kemudian beliau dengan rezeki yang melimpah diberikan oleh Allah, beliau bangun asrama mahasiswa. Yang sekolah di sana, yang kuliah di sana tahu itu. Dia bangun asrama untuk mahasiswa. Bukan sewa. Dia udah bangun cuy, tapi sewa. Ada apa hai minta rezeki. Tapi ini pray. Tinggainan, makan minum, pray. Mahasiswa dari berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Beliau bangun masjid. Itu belum lagi beberapa murid khusus yang beliau bina. Dan di antara kebiasaan beliau, kalau setiap membuka pengajian, atau bahasa kita ibda kitab lah, di Masjid Al-Azhar, itu kan muridnya ribuan kadang-kadang. Begitu mulai kitab, beliau suruh hitung, coba hitung berapa orang yang belum punya kitab, tunjuk tangan. Maka tunjuk tangan mahasiswa yang belum punya kitab. Tunjuk tangan. Belum ke belah latihan kana kitab, tengok jaro. Waktu itu kajian usul fiqh ya, gayah usul. Tunjuk tangan semua. Disuruh hitung sama ajudannya, hitung, roh. Ada sekitar ratusan lah yang belum punya kitab. Dan itu kebiasaan beliau. Setelah dihitung semua, beliau katakan, ini pertemuan ke depan baiklah yang pray, yang tidak ada kitab saya beli semua. Beliau beli kitab yang hana kitab. Ya. Jangan seperti kita justru kita yang pasal pengajian. Oh mana je apa yang aja dah jadi tengok.
Nanti ini ulama yang justru menguatkan murid-muridnya di Syekh Ali Jum'ah sampai hari ini. Dan murid-murid khusus hasil binaan beliau semua sudah jadi ulama-ulama besar hari ini. Termasuk salah seorang murid beliau yang luar biasa itu Syekh Usamah Al-Azhari yang kemarin itu kesini, sekarang sudah jadi Menteri Wizaratul Awqaf, Menteri Agama di Mesir. Sebagian yang lain menjadi ulama-ulama di Darul Ifta. Sebagian yang lain sudah ke berbagai belahan dunia untuk menyebarkan ilmu. Sampai hari ini Syekh Ali Jum'ah masih hidup. Ulama yang sangat dermawan sekali beliau. Harta beliau sendiri itu dikeluarkan. Nah, bagaimana cinta dan sayangnya beliau kepada murid-muridnya. Kemudian di Yaman ada Habib Umar bin Hafid. Itu Habib Umar itu juga demikian. Banyak orang kritik beliau. Saya heran. Ini orang kritiknya apa hal itu? Dia tak kibat. Baca dulu biografinya dari dia muda, bagaimana proses rihlah ilmiahnya. Sebab ada orang begini, dia kan ulama itu begini, ulama itu semakin rasikh dia, bicaranya semakin sedikit, semakin singkat. Pegahaban alala zikrek-krek dan hanam oleh hohom pedaptana. Datang kita yang baru menuntut ilmu, kita dengar tiga. Kadang-kadang Ana tahu terpurut gua krek pegahaban, ada terpurut pegahaban. Padahal yang lu pegahaban yang ragu dia, belum ilmu mana. Jadi kalau menilai ulama itu baca dulu biografinya secara menyeluruh. Itu Habib Umar bin Hafid itu ulama yang banyak menyelamatkan penuntut ilmu itu. Beliau juga demikian. Itu Darul Mustafa, lembaga yang pendidikan yang beliau bina itu yang sekarang sudah sangat besar. Itu Darul Mustafa dulu berawal dari beberapa orang mahasiswa yang beliau bina khusus. Beliau kasih makan. Tidak ada tempat, malah beliau sewa itu. Termasuk juga ada di kita di Indonesia itu mahasiswa itu, yang sekarang sudah jadi tokoh juga. Beliau bina itu, kasih sayang beliau kepada mahasiswa di sana, penuntut ilmu di sana, beliau bina. Dikit-dikit beliau sampai kemudian Darul Mustafa itu menjadi lembaga besar. Dan hari ini mengeluarkan alumni-alumni yang menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Itu para ulama memberikan kita contoh bagaimana memberikan perhatian kepada penuntut ilmu, kepada mahasiswa. Dan semua mahasiswa yang hari ini pulang ke Aceh, yang menuntut ilmu di Arab, di Mesir, di Syria, mungkin juga di Arab Saudi, di negara-negara Arab, semua pasti merasakan bagaimana perhatian masyarakat orang yang luar biasa kepada mahasiswa. Hidayah makmum mahasiswa, bukan dari pemerintah, malah makmum mahasiswa ini, termasuk kami-kami yang pernah di sana, dari masyarakat. Makmum udah cara rezeki dia. Jadi dia tinggal dia bertawa boleh dia. Pray tok. Makmum. Apalagi seperti bulan Ramadan kemarin itu. Oh, melimpah. Ini nanti lagi kurban. Kurbannya penuh kulkasi. Ini mahasiswa. Anak pakai cok pun nilai, anak pakai cok apa ke? Kupon ya. Bolak-balik orang ketok pintu, kasih lagi. Ketok pintu, katruk lobjuk, penuh kulkas. Mahasiswa itu sangat mulia di sana. Penuntut ilmu cukup terhormat di sana. Padahal kalau kita pikir, apalah adanya tapu ada petruk dari hino. Ya. Sedih kita lihat misalnya kibar ada apa? Ketika kami datang ke sana sebagai mahasiswa, baru tamat SMA di sini, tamat aliyah di sini,
Si anak umit dah ada. Anak umit dah tak apa nak moho, orang ujuk apa khun tunang baru nak moho. Datang ke sana. Diperlakukan dengan terhormat dan mulia oleh masyarakat di sana, oleh orang-orang tua, termasuk ulama-ulama di sana, guru-guru besar di sana. Yang kita sendiri dalam hati, alah dak boleh pergi akalan tak dayo nak mitnya. Tapi mereka tidak seperti itu. Mungkin sudah pernah saya ceritakan di mana pengalaman waktu itu tahun pertama atau tahun kedua, pokoknya baru tamat SMA. Datang tinggi enam tahun. Baje hai nak meet. Saya turun bus waktu itu di simpang Buus. Yang pernah tinggal di Buus tahu simpang itu, simpang Buus. Saya turun bus di situ seperti biasa mahasiswa lain. Kemudian dari bus itu kadang-kadang kita naik El Tramco dari simpang Buus ke Al-Azhar. Saya turun di situ, ternyata saya sendiri waktu itu. Bajai mengkelatu lah. Pada waktu yang sama sudah berdiri di simpang itu seorang profesor kami, dosen Nahu. Dah tua, beliau guru besar di Al-Azhar dan guru besar di Ainus Syams, dua kampus besar, guru besar. Bukan sembarang, karena di sana yang mengajar nggak boleh S2, memang sudah guru besar di sana. Doktor pun sedikit yang mengajar, rata-rata profesor. Dia sedang di simpang baca Quran berdiri, tunggu El Tramco. El Tramco itu seperti labi-labi di kita lah, untuk ke kampus juga. Begitu saya datang, anak umid berdiri di samping dia. Begitu saya berdiri di samping dia, langsung dia sapa. Entah karena dia tahu saya masuk kelas dia, pokoknya langsung dia sapa. Kemudian dia memperkenalkan dirinya. Nama saya ini, saya ngajar di Al-Azhar, saya ngajar di Ainus Syam. Kamu gimana kabarnya? Bagaimana? Ada kendala? Ada apa? Kemudian tiba-tiba datang El Tramco itu labi-labi. Pegang tangan saya, dibawa naik El Tramco, duduk di depan. Duduk di depan, ngomong, dia yang bayar ongkos. Kan long sengaja berbayar bayu ke? Memang beliau cepat sekali, langsung dia bayar. Kemudian turun di pintu kampus, kita masih ngomong, masuk. Begitu masuk ke gerbang, karena beliau dosen, ke ruang dosen, saya mahasiswa, masuk kelas. Ketika kita mau berpisah, beliau ngomong, ayu khidmah. Apa arti ayu khidmah? Ada yang bisa saya bantu? Contoh. Maka dari situ kita merasa besar hati. Dari situ kita yang hana mahu tahu tunang baru ilmu, semangat, terbawa untuk kemudian fokus serius menuntut ilmu. Jadi di Mesir itu luar biasa masyarakat responnya kepada penuntut ilmu. Maka kita di Aceh, mari kita hidupkan kembali. Hari ini kita kalau bicara infak selalu kita banyak-banyak infak ke masjid, infak bagus, semua bagus, infak itu semua bagus. Pembangunan ini, pembangunan itu. Sedikit orang yang menyampaikan infaklah banyak-banyak kepada penuntut ilmu. Sedikit sekali orang ngomong itu. Padahal ilmu itu pondasi Islam, dasar pondasi peradaban. Untuk bisa kita bangun dan berubah, ilmu itu harus kita tinggikan. Di antara makna meninggikan ilmu adalah meninggikan para penuntut ilmu. Maka kita harapkan, apalagi kita di Aceh ini, kita bukan baru dengan dunia pendidikan. Kita punya sejarah panjang, keulamaan dulu di sini, geliat keilmuan dulu di sini. Orang dari berbagai belahan dunia, dari semenanjung Melayu semua datang ke sini berguru pada Syekh Nuruddin Araniri, pada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dulu geliat keilmuan luar biasa di Aceh. Sekarang harus kita hidupkan kembali. Jadi mari kita periksa kembali mahasiswa-mahasiswa kita lihat kembali. Kalau mereka tetangga kita, apa kita masak apa, kasih.
Berikan perhatian, jangan tunggu mereka. Mereka namanya anak muda, masih labil. Hana itu rizal, hana itu rizal, ya. Orang Tuhan, hana itu tokoh kampung itu. Memang seperti itu sifat mereka. Jangan kita protes hana je lah mahasiswanya, hana betul ni. Memang hana betul. Punya betul jangan payah bahas. Kita dulu juga pernah jadi mahasiswa, sibuk sendiri. Sampai tetangga pun kita nggak pernah sapa. Kita yang tetangganya sebagai orang tua, orang yang bijaksana. Kita menjadi pengganti orang tua dia di kampung. Karena banyak persoalan mahasiswa hari ini di Banda Aceh karena jauh dari pantauan orang tua. Maka posisikanlah diri kita sebagai orang tua mereka. Saya sedih sekali ketika sampai hari ini saya ingat itu. Dan juga ada sebagian mahasiswa di Mesir yang ingat itu. Ada yang punya kos. Kadang-kadang di sana itu memposisikan diri mereka itu sebagai orang tua kita di sana. Kos gepe sewa, tapi setengah harga. Sebenarnya hana gecok peng sewa kos. Cuman gecok pengnya sebagai bentuk getanya bertanggung jawab. Apabila ada orang yang tajuk pre tok-tok, kadang-kadang hana tanggung jawab. Tetapi apapun dia masak, dia kasih. Uang kuliah dia kasih. Ada masalah apa-apa dia tanya. Kalau setiap mahasiswa mendapatkan perhatian seperti itu di kampung-kampung, saya yakin mahasiswa itu akan malu sendiri untuk buat yang tidak betul di kampung itu. Ayo buku barang kau. Tapi kenapa hari ini mereka begitu berani, bebas? Karena kita pun tidak perhatian ke mereka. Kalau tanya-tanya opi, bubu dia jual haid dah fikir. Maka awaknya pilih gaya. Alah, put tak fikir kau nyancing lewat-lewat mentang ini. Berikan perhatian. Pahala besar sekali kepada penuntut ilmu itu. Orang tuntut ilmunya, orang menuju ke surga. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Para penuntut ilmu itu, kalau mereka meninggal dalam proses mereka menuntut ilmu, mereka orang-orang yang mendapatkan pahala syahid fisabilillah. Jadi mari kita perhatikan kembali mahasiswa-mahasiswa kita. Yang punya tetangga mahasiswa, berikan perhatian semampu mungkin dengan tetangganya yang mahasiswa. Yang tokoh masyarakat, Pak Geci, kepala dusun, perhatikan, lebih berikan perhatian kepada mereka. Ya kala, ya sawu, ya cek awaknya, ya tanya. Ditanya ngentut, punya kelebihan, main kupi-kupi, baca ruti-ruti itu. Dengan perhatian itulah salah satu cara kita meminimalisir perilaku-perilaku negatif yang terjadi di antara mereka. Kan kemarin itu waktu kedapatan ada yang kena pinjol mahasiswa, kan palit-palit dengan utang. Ada yang kena judi online. Jadi mereka butuh bantuan kita. Maka mudah-mudahan dengan kita mengamalkan hadis ini, dengan kita lebih serius memberikan perhatian kepada para penuntut ilmu yang ada di sekitar kita, khususnya di kota Banda Aceh, di Aceh besar, maka mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di tempat kita ke depan lebih baik. Praktek-praktek masalah-masalah sosial tadi makin berkurang, ya. Prostitusi, miras dan lain sebagainya, apalagi kasus bunuh diri. Kita malu di Aceh bunuh diri. Dari zaman kan hana orang Acehnya kongkong tauhid. Banyaknya kasus bunuh diri ini pelajaran besar bagi orang-orang tauhid ini. Kok bisa Provinsi Aceh, benteng terakhir akidah Islam itu, ada kasus bunuh diri. Tsunami begitu kuat menghantam Aceh, tidak ada yang bunuh diri gara-gara kehilangan. Tiba-tiba orangnya kana yang bunuh diri. Maka ini butuh perhatian besar dari kita, bagaimana memberikan perhatian kepada mahasiswa, menguatkan mereka, lebih perhatian kepada mereka, sehingga ini setidaknya walaupun tidak banyak, sedikitnya dapat merubah, meminimalisir praktek-praktek atau perilaku menyimpang daripada
mahasiswa kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلم